Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsrian Harfani dengan NIM 184236067. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun jurnal umum menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita buka Microsoft Excel-nya. Lalu jangan lupa sheet-nya diganti dengan account. Di header-nya kita buat nama, nomor akun, dan nama akun. Jangan lupa untuk kita rapikan. Nah, setelah ini agar kita itu bisa mempersingkat waktu, langsung tadi saya telah membuat transaksi yang akan digunakan. Nah, sekarang tinggal kita copy saja untuk mempersingkat waktu. Lalu kita copy. Setelah ini kita blok transaksi yang akan dipergunakan oleh perusahaan tersebut. Lalu klik formulas, define name. Namanya kita ganti menjadi account. Reverse to-nya sudah benar. Nah, setelah ini lanjut ke sheet yang kedua. Kita ganti namanya menjadi jurnal umum. Setelah itu header-nya kita tulis perusahaannya, yaitu perusahaan jasa Landry Ahmad. Jurnal umum. Bulannya Juni 2020. Dan ini dalam ribuan rupiah. Setelah itu langsung kita buat tanggal, nama akun, nomor akun. Nomor akunnya kita singkat aja menjadi no akun, lalu debit dan kredit. Jangan lupa untuk dirapikan kembali. Dan ini kita bisa boldkan dan dipindahkan. Setelah ini kita buat transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Juni 2020. Nah, supaya gampang dalam menyusun jurnal umum ini, ada rumus yang digunakan, yaitu sama dengan F dalam kurung nomor akun, klik yang nomor akun yang pertama, transaksi yang pertama, lalu nama yang jurnal umum kita ganti menjadi account, dan adunya kita hapus. Nah, setelah begini langsung kita klik enter. Nah, berarti kalau begini sudah benar ya. Bisa langsung kita tarik ke bawah agar mempermudah sesuai dengan transaksi yang akan digunakan. Dan sampai sini. Setelah itu tanggalnya juga boleh kita
drag ke bawah sesuai dengan transaksi yang akan digunakan. Nah, bisa kita mulai transaksi yang pertama, yaitu membeli peralatan laundry secara tunai, berarti peralatan dan kas. Peralatan 170, kas itu 110, senilai 12.500. Yang kedua, menerima transfer untuk bayar jasa laundry, berarti kas bank dan pendapatan jasa. Jangan lupa tanggalnya untuk diganti. Senilai 2.100. Yang ketiga, tanggal 4, berarti kas piutang dan pendapatan jasa. Kas itu 110, piutang itu 120, pendapatan jasa 400. Kas 2.500, piutang 2.000, pendapatan 4.500. Lalu transaksi yang selanjutnya tanggal 5. Biaya bagi hasil dan kas bank. Lalu yang ke Rp400, 500 ini. Berarti ini juga transaksi nomor 5. Ini transaksi 5, ini yang 4. Lanjut ke transaksi ke tanggal 7. Yaitu pendapatan terima di muka dan pendapatan jasa. Senilai 12.000. Transaksi tanggal 8, membeli peralatan, berarti peralatan laundry dan kas. Nomor akun peralatan laundry 170, kas 110. Senilai 15.000. Lanjut transaksi yang ke 10, tanggal 10. Yaitu Tuan Ahmad menyetor uang sebagai modal, berarti kas dan modal Ahmad.
300 senilai 2.500. Lanjut ke tanggal 11. Yaitu hutang dagang dan kas. Senilai 10.000. Lalu tanggal 15 transaksi yang digunakan biaya listrik dan kas. Biaya listrik itu 502 dan kas 110. Senilai 1.600. Lalu tanggal 16, tanggal 15 lagi, masih tanggal 15, membayar gaji karyawan. Berarti biaya gaji dan kas bank. Biaya gaji itu 501, kas bank itu 111. Senilai 3.000. Lalu ke transaksi tanggal 16. Yaitu Tun Ahmad mentransfer kas dan kas bank. Senilai 2.000. Tanggal 18, yaitu menyebabkan pendapatan jasa, berarti kas dan pendapatan 110 dan 400. Senilai 2.500. Tanggal 20, yaitu membeli bahan habis pakai. Membeli bahan habis pakai 125, berarti kas habis 3.500. Lanjut ke transaksi yang ke-21, tanggal 21, yaitu membayar biaya lain-lain dengan kas tunai, berarti biaya lain-lain dan kas. Senilai 1.750. Transaksi yang ke-22, ini bulan 6 ya. Menerima pelunasan piutang secara tunai, berarti kas dan piutang dagang. Senilai 5.000. Nah, lanjut kita
pada tanggal 22, yaitu menerima pelunasan piutang, berarti kas dan piutang, senilai 5.000. Lalu ini transaksi yang ke-23. Jangan lupa bulannya juga kita ganti. Yaitu membayar komisi agen, berarti biaya lain dan kas bank. Kas bank itu 111 senilai 2.500. Nah, ini kan sudah habis, kita boleh drag lagi sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Transaksi tanggal 26 bulan 6. Nah, ini boleh kita drag kembali karena tadi sudah habis. dua enam transaksi yaitu pendapatan jasa laundry, kas dan pendapatan jasa 110 dan 400. Senilai 3.000. Lalu tanggal 28 yaitu ada tanggal 30 yaitu kas bank dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu nomor akunnya 220 senilai 7.200. Lalu tanggal ke-30 kembali, masih di tanggal 30, yaitu membayar sebagian hutang bank jangka panjang dengan menggunakan kas bank, berarti pembiayaan bank jangka panjang dan kas bank 201 dan 111 senilai pembiayaan bank jangka panjang itu 251 senilai 10.000. Nah, transaksi yang terakhir tanggal 30 juga, yaitu membayar hutang gaji 2.300.000 sebagai biaya gaji 1.500 secara tunai. Nah, berarti ini ada 3 transaksi yang digunakan. Ini jangan lupa kita ganti tanggal bulannya. Transaksi yang digunakan yaitu hutang gaji, biaya gaji, dan kas.
Nah, setelah kita sudah memasukkan transaksi yang digunakan, bisa kita lihat apakah transaksi yang kita gunakan itu seimbang. Nah, ini 106.850. Mari kita lihat yang sebelahnya kembali, yang kredit senilai. Nah, sama ya, 106.850. Berarti jurnal yang transaksi yang telah kita masukkan ini sudah benar dan balance. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita menyelesaikan jurnal umum, kita lanjut ke jurnal buku besar dengan menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan cara kita copy dulu jurnal umumnya, karena di buku besar itu ada jurnal umum dan jurnal awal. Move copy, jurnal umum, move to end, create copy, sudah. Setelah begini kita ganti namanya menjadi buku besar. Lalu kita masukkan transaksi pada jurnal awal yang pertama, yaitu tanggal 1 bulan Juni 2020. Lalu kita drag, copy dulu, selanjutnya kita drag sesuai dengan transaksi yang akan digunakan. Jangan lupa untuk mendrag nama akun. Nah, setelah itu kita masukkan nomor akun jurnal awal 110. Kita tulis nama akunnya dulu supaya mempersingkat waktu. 121, 124, 125, 130, 131, 150, 160, 161, 170, 171, 172, 172 tidak ada, 180, 181, 210, 211, 212, 213, 220, 251, 230, 220. Ini salah. 220, 25, oh ya betul. 300, 301, 400, 401, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 510, 511, 512, 515, dan 520. Jangan lupa tanggalnya juga kita drag kembali sesuai dengan transaksi. Lalu nama akunnya juga kita drag karena telah menggunakan rumus, dan kita isi debit dan kreditnya. Yang pertama itu 31.035, yang kedua 41127, 6540. Kita kosongkan terlebih dahulu. 800, 2600, 2000, 6000, 25.000, 27.000, 38.000. Kita kosongkan terlebih dahulu. 22.000,
kosongkan terlebih dahulu. 16.000, ini pindah ke kredit. 16.970 2.300 kita kosongkan terlebih dahulu. 16.640 75.500 55.000 2.000 kredit lagi. 69.000 3.382 8.230 5.000 8.940 8.000 1.700. Yang terakhir biaya lain-lain 2.820. Setelah ini kita cek apakah benar. Setelah dari sini kita 238792 dan ini udah sama ya. Jika udah sama kayak gini, langsung kita blok semuanya, lalu ke formula, ke data, lalu sort by nomor akun. Kita sesuaikan dengan urutan nomor akun, lalu tekan OK. Setelah ini kita akan mengetahui total dengan cara kita blok terlebih dahulu. Setelah kita blok, ke data, lalu subtotal, lalu ini diisi nama akun, debit dan kredit, use functionnya sudah benar, sum, lalu OK. Setelah itu di sini dijelaskan bahwa nomor 1 grand totalnya saja ditampilkan, nomor 2 ini total dari nama-nama akun, nomor ketiga ini keseluruhan. Nah, di sini kita akan mengcopy nama akun yang telah ditotalkan, yaitu pada tabel ke-2. Kopinya dengan cara kita copy terlebih dahulu. Grand totalnya tidak usah ya. Nah, kita copy, lalu kita pindahkan di bawahnya. Setelah itu kita hapus kata-kata totalnya. Bisa juga dengan shift, lalu Ctrl F, totalnya kita hapus. Replace all. Udah. Setelah itu kita rapikan tabelnya. Nah, setelah itu akan kita lakukan cara sesuai dengan jurnal umum kemarin. Kita blok ini. Tunggu, kita blok ini. Kita blok, lalu pergi ke formula, define name. Kita ganti namanya menjadi akun buku besar. Ternyata tidak mau, berarti kita harus mengganti namanya lagi. Akun
buku besar, kita ganti akun buku B. Semoga mau ya. Buku B. Oke, sudah mau. Terus ini juga begitu. Debitnya kita lakukan sama seperti nama akun tadi, formula, define name, lalu akun debit, tidak mau akun debit, buku besar, setelah itu ini juga kita akan lakukan yang sama, define name, akun kredit buku besar. Nah, setelah begini telah selesai cara menyusun buku besar menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi udah selesai menyusun buku besar menggunakan Microsoft Excel, sekarang kita menyusun neraca saldo menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita copy dulu account. Lalu jangan lupa untuk mengganti namanya menjadi neraca saldo. Lalu kita buat header, nama perusahaan jasanya. Ini harus kita keluarkan dulu. Kita keluarkan lagi. Dan ini juga untuk debit dan kreditnya. Nah, kita buat perusahaan jasa di Ahmad, neraca saldo Juni 2020. Lalu ini dalam rupiah. Kemudian di sini kita buat transaksi saldo, debit, kredit, debit, kredit. Lalu kita buat tabelnya. Kita buat tabelnya. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita rapikan, kita bold, jangan lupa nanti kita bold. Kita ketengahkan. Setelah itu kita buat rumus. Nah, ini kan ada debit transaksi. Debit ini yang nanti dia akan
Di buku besar ini, dia akan masuk ke sini dengan rumus sama dengan sum if dalam kurung akun buku besar, lalu akan nama akun yang pertama, lalu akun debit buku besar. Jangan lupa untuk tutup kurung. Setelah ini kita drag ke bawah sesuai dengan transaksi. Nah, setelah ini kan sudah, kita coba apakah sudah kita lihat totalnya. Kita lihat totalnya, yaitu nah, ini totalnya. Lalu kita lanjut ke kredit sama dengan sum if dalam kurung akun buku besar, lalu nama akun, lalu akun kredit buku besar. Jangan lupa tutup kurung, lalu kita drag kembali sampai transaksi yang terakhir. Kita lihat lagi berapa totalnya. Nah, setelah sama berarti balance ya. Kita lanjut ke rumus yang kedua untuk mengetahui saldonya, yaitu if sama dengan if debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurang kredit. Nah, lalu kita drag sampai ke bawah. Setelah itu kita lihat totalnya. Kita lihat totalnya 245.907. Lalu kredit juga begitu, rumus yang sama, if lalu kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurang debit, maka 0. Nah, lalu kita drag sampai transaksi yang terakhir. Setelah itu kita lihat totalnya. Nah, sudah balance ya. Berarti ini sudah balance, berarti ini sudah benar. Kita lanjut. Oh ya, jangan lupa untuk kita berikan titiknya. Berarti ini sudah benar. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kita harus mengcopy
jurnal umumnya. Mengcopy jurnal umum, kita mengerjakan seperti jurnal umum. Kita ganti ini dengan jurnal penyesuaian. Lalu jangan lupa headernya kita ganti sama jurnal penyesuaian. Lalu kita hapus tanggalnya dan nomor akun. Kita hapus terlebih dahulu nomor akun, nama akun. Kita hapus dulu debit dan kreditnya. Kita hapus dulu tanggalnya. Karena ini tadi berumus, maka kita hapus dulu. Lalu ininya juga kita hapus. Nah, setelah itu kita lihat transaksi jurnal penyesuaian yang pertama, yaitu bahan habis pakai yang digunakan selama bulan Juni 4.800.000. Masukkan ke biaya lain-lain, berarti biaya lain-lain dan bahan habis pakai 520 dan 125 nomor akunnya. Senilai 4.800.000. Iya kan 4.800.000? Ya, 4.800.000 berarti 4.800. 4.800. Transaksi yang kedua, tanggalnya jangan lupa, ini tanggal 30. Ini tanggal tanggal berikut adalah informasi penyesuaian bulan Juni. Tanggal Juni, berarti ini tanggal 31 Juni. Juni 2020. Ini tanggalnya sama semua, maka kita akan mendrag semua. Kita copy terlebih dahulu. Kita drag. Lalu kita lihat transaksi yang kedua, yaitu terdapat gaji pegawai yang belum dibayar. Berarti biaya gaji dan hutang gaji 501 dan 211. Senilai 2.800.000. Lalu transaksi yang tiga, biaya asuransi dan persekol asuransi senilai 4.800. Lanjut transaksi yang keempat, yaitu biaya sewa bulan Juni, biaya sewa dan persekot sewa. Senilai 1.800. Setelah itu transaksi yang kelima, bagi hasil yang belum dibayar.
bagi hasil dan hutang biaya bagi hasil, yaitu 500 untuk bagi hasil nomor akun, dan hutang biaya bagi hasil 212 senilai 2 juta. Setelah itu transaksi yang selanjutnya, penyusutan bangunan sebesar 5%. Nah, ini penyusutan bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan 510 dan 161 senilai 1.350.000. Lanjut transaksi yang ke-7, biaya penyusutan peralatan laundry dan akumulasi penyusutan peralatan laundry 511 171. Ini kita harus drag kembali 511 dan 171 senilai 3.800. Lalu transaksi yang ke-8, yaitu ini biaya penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan 512 dan 181 senilai 1.100. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu penyusutan kendaraan sebesar 5% dari harga perolehan. Sudah, piutang yang tidak tertagih diperkirakan sebesar 1.500.000. Piutang tidak tertagih berarti biaya penghapusan piutang dan cadangan kerugian piutang. Senilai 1.500.000. Setelah itu, nomor akun yang terakhir yaitu terdapat biaya servis yang belum dibayar 2.350.000. Kalau biaya servis ini biaya servis peralatan laundry di debit dan hutang biaya servis di kredit karena belum dibayar. Senilai 2.350. Setelah ini kita hapus dulu. Tanggal yang berlebih. Lalu setelah begini, boleh kita coba totalkan untuk melihat apakah sudah benar dan sudah balance 26.300 ya. Ini juga boleh. Mungkin ada yang timbul tulisannya. Nah, sudah ya, berarti ini sudah balance. Dan nama akunnya insya Allah sudah benar. Saya mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kan kita telah membuat video jurnal penyesuaian menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita menyusun jurnal lajur menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita
copy dulu account, tabel account. Kemudian kita rename neraca lajur. Kemudian ini kita kebawahkan. Kemudian kita tulis header dengan perusahaan jasa laundry Ahmad, neraca lajur, kemudian Juni 2020 dalam ribuan rupiah. Kemudian kita buat di sini neraca saldo, jurnal penyesuaian kita singkat. Kemudian di sebelahnya NSSP, neraca saldo setelah penyesuaian, lalu laba rugi. Kemudian neraca. Kemudian kita buat tabelnya. Kita buat tabel. Sebelum buat tabel, kita tulis debit kredit terlebih dahulu. Debit, kredit, debit, kredit, debit. Oh, ini ada yang salah. Debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit. Lalu kita buat tabelnya. Ini kita hilangkan terlebih dahulu garis tengahnya. Ini juga, ini juga, ini juga. Kemudian kita buat tabel. Kita buat terlebih dahulu, kita tengahkan. Kita tarik ke bawah sesuai dengan transaksi yang digunakan. Kita buat, dan kita hitamkan di tabel luarnya. Kita hitamkan di tabel luarnya. Kita rapikan. Kita rapikan. Setelah ini kita lanjut mengcopy neraca saldo
ke neraca lajur dengan cara paste link. Kemudian jurnal penyesuaiannya kemarin karena di video sebelumnya saya belum membuat range penyesuaian, sekarang kita buat terlebih dahulu. Nama akunnya kita blok, formula define ini sama kayak buku besar kemarin. Ini kita buat akun penyesuaian. Mau terus debit kita juga buat begitu, totalnya tidak usah, itu total tidak usah ya. Debit penyesuaian, jurnal penyesuaian. Kreditnya juga kredit jurnal penyesuaian. Setelah itu kita masukkan rumus sum if lalu akun jurnal penyesuaian, kemudian lalu debit jurnal penyesuaian, kemudian tutup kurung. Ini ada yang salah, harusnya nama akun terlebih dahulu. Nama jurnal terlebih dahulu, akun penyesuaian, lalu ini nama akun, lalu ini, baru debit jurnal penyesuaian, tutup kurung. Lalu langsung kita drag sampai transaksi yang terakhir. Kemudian kredit juga begitu, sama dengan sum if. Lalu nama akun, jurnal penyesuaian, lalu nama akun, lalu kredit jurnal penyesuaian, tutup kurung. Setelah itu kita drag sampai transaksi yang terakhir. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian kita buat rumusnya juga, yaitu sama dengan if lalu dalam kurung debit saldo ditambah debit penyesuaian, tutup kurung, lebih kecil, lebih besar daripada buka kurung, lebih debit sama dengan tidak ada, langsung saja buka kurung, kredit saldo ditambah kredit penyesuaian.
tutup kurung, buka kurung kembali, debit saldo, ditambah debit penyesuaian, dikurang kredit saldo, dikurang kredit penyesuaian. Lalu tutup kurung 0. Tutup kurung kembali. Setelah itu kita drag sampai ke bawah. Nah, setelah itu kreditnya juga begitu, sama dengan if dalam kurung kredit saldo ditambah kredit penyesuaian, tutup kurung, lebih besar, buka kurung, lebih besar debit saldo, tutup kurung jangan lupa, buka kurung jangan lupa, debit saldo ditambah debit penyesuaian. Ini salah. Kredit saldo. Ini berarti saya baca dulu ya terlebih dahulu. Ini kredit lalu debit. Oh iya, berarti benar. Debit tambah debit penyesuaian, kemudian tutup kurung, lalu kredit raja saldo ditambah buka kurung kredit neraca saldo tambah kredit penyesuaian kurang debit neraca saldo kurang debit jurnal penyesuaian, kemudian tutup kurung 0. Yeay. Setelah itu sudah dapat hasilnya, lalu kita drag sampai ke bawah. Di sini bisa kita cek hasilnya 253.357. Kemudian kreditnya juga kita drag. Nah, sudah sama ya, berarti sudah balance, sudah benar. Lanjut ke laba rugi. Rumusnya if dalam kurung left, kemudian dalam kurung kembali nomor akun yang pertama, lalu ini ada salah. Baru nomor akun yang pertama, tadi saya salah. Lalu ini nomor akun yang pertama, lalu 1 tutup kurung lebih besar daripada 4, kemudian debit NSSP
Neraca saldo setelah penyesuaian 0. Y. Kemudian kita drag sampai jurnal transaksi yang terakhir. Nah, setelah itu, oh iya, ini jangan lupa kita totalkan. Kita total. Nah, kita drag ke samping. Nah, setelah itu, setelah ditotalkan, kreditnya begitu juga. If left, kemudian nomor akun, lalu 1 tutup kurung lebih besar daripada 4. Bentar. Daripada tidak ada. Ada apa? Ini lalu 1 tutup kurung lebih besar daripada 4. Lalu kredit neraca saldo setelah penyesuaian 0. Neraca saldo setelah penyesuaian 0. Kita drag kembali. Kita lihat. Ini tidak sampai bawah. Kemudian kita drag ke samping. Nah, setelah itu lanjut ke neraca. Dengan rumus if left nomor akun yang pertama, lalu 1 tutup kurung lebih kecil daripada 3, debit NSSP, kemudian kita drag. Setelah itu juga neraca kreditnya if left nomor akun yang pertama, kemudian 1 tutup kurung lebih kecil daripada 3, kredit NSSP 0. Kemudian kita drag. Kemudian kita lihat jumlah total neraca kredit dan debit. Setelah itu lanjut kita lihat apakah perusahaan ini mengalami laba atau rugi. Kita lihat kecil, laba, rugi. Nah, ternyata dia mengalami keuntungan. Kita lihat jumlahnya. Jumlahnya salah. Berarti ini kredit dikurang debit. Nah, berarti ini keuntungan dari perusahaan tersebut. Setelah itu kita lihat debit dikurang kredit senilai
Nah, sudah benar ya. Berarti ini keuntungan dari perusahaan jasa laundry Ahmad. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita telah membuat dan menyusun neraca lajur menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita ingin menyusun laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita ganti sheet-nya dulu. Laporan keuangan, lalu kita jangan lupa header-nya perusahaan jasa laundry Ahmad. Laporan keuangan Juni 2020 dalam ribuan rupiah. Kemudian kita akan mengcopy pendapatan di account, ada dua, yaitu pendapatan jasa dan non operasional. Caranya dengan rumus VLOOKUP yang seperti kemarin sama dengan VLOOKUP lalu ini, kemudian account, kemudian nomor akun yang pertama, kemudian kita isi dengan pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu 400 dan pendapatan mari kita lihat pendapatan 401. Ini jangan lupa kita ke bawahkan. Nah, setelah itu kita isi pendapatan jasanya berapa. Kita lihat di neraca lajur. Pendapatan jasa kita ambil yang ini. Kita ambil yang di debit kredit laba rugi, karena kredit itu kan pendapatan, kalau keuntungan di kredit. Lalu kita letakkan di sini. Lalu keuntungannya kita totalkan. Nah, kemudian beban ini dari beban bagi hasil sampai biaya lain-lain atau beban lain-lain, yaitu 500, 501, 502, 503, 504, 505, 504, 505, 510, 500,
505, baru 510, 505, 510, 511, 512, 515, dan 520. Kemudian kita lihat bebannya. Kita ini kan dulu. Kita lihat beban dengan di neraca lajur, kemudian kita ambil di debit laba rugi. Kita copy, kita pastekan, kemudian kita totalkan total beban. Nah, setelah itu kita kurangkan 96.000 dengan 73.000. Pendapatan dikurang beban. Hasilnya menjadi laba rugi, laba dari laporan laba rugi Landry Ahmad. Jangan lupa untuk kita buat titiknya. Setelah itu laporan perubahan modal, yaitu modal awal. Kita copy rumusnya terlebih dahulu. Modal awal 300. Lalu laba rugi ini kita hapus saja. Laba di sini laba 23.000. Ini ya. Laba kita copy terlebih dahulu 20, atau kita ketik saja boleh. Lalu modal Ahmad ini kita ketik saja senilai, jangan kita ketik deh, kita lihat di neraca lajur saja. Nah, biar lebih pasti. Kemudian akan kita tambahkan, bukan di situ, kita buat di bawahnya laba. Nah, lalu tambahkan. Lalu di sini bawah laba kita Raif Ahmad 301. Raif Ahmad itu kita lihat di neraca lajur kembali 4.000 di debit. Kemudian kita kurangkan 81.000 dikurang 4.000.
Nah, ini adalah menjadi memodal Tuan Ahmad. Jangan lupa ini kita beri detek terlebih dahulu. Nah, tadi supaya mempersingkat waktu, saya telah membuat neraca. Apa saja yang ada dalam neraca, lalu di sini kita tinggal masukkan modal Ahmadnya saja. Oh, jangan kita ketik, kita menggunakan rumus saja. Nah, setelah itu bisa kita lihat total pasif dengan cara pembiayaan bank jangka panjang dikurang modal Ahmad. Oh iya, ini saya salah kembali, yaitu dengan cara ini kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, kemudian total pasif itu total hutang dikurang dengan modal. Mari kita lihat. Ini bukan dikurang tetapi ditambah dengan modal. Coba kita ini dulu, kita tambah. Nah, berarti ini juga kita tambah total hutang jangka pendek ditambah dengan modal Ahmad. Nah, setelah sudah balance berarti ini laporan keuangannya sudah benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.